Tiga, dua, satu. Ya, selamat pagi Tani Lovers. Kembali berjumpa di Breaking News TV Tani Indonesia bersama saya Elsa Sabrina. Dan kita akan kembali menginformasikan mengenai pertanian Indonesia. Dan kali ini kita akan berbincang mengetahui penyerapan gabah oleh Bulog. Dan juga dari live report ini kita akan memberikan informasi terkini bagaimana kebijakan dan juga langkah-langkah yang diambil oleh Bulog dalam menyerap hasil panen petani serta dampaknya terhadap kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Sudah bergabung bersama saya Bapak Prihasto. Ya, kita akan mengetahui bagaimana realisasinya di lapangan karena seperti yang kita tahu bahwa Bulog ini telah memulai penyerapan gabah kering panen dengan harga 6.500 yang sudah ditetapkan per kilogramnya dan kita akan mengetahui lebih jauh bersama Bapak Prihasto. Pak Prihasto, Ya, ya, sudah bergabung bersama saya, Pak Prihasto. alhamdulillah. Oke, Pak Prihasto mungkin sebelumnya boleh disampaikan sedikit mengenai agenda hari ini yang dilakukan Pak Prihasto di Ngawi, Pak. Jadi hari ini saya berada di Kabupaten Ngawi. Ini berada di PT Daya Tani Sembada, Bulog yang besar di Jawa Timur. Ini sekarang sedang melaksanakan kegiatan maklun. Jadi gabah kering panen yang dibeli oleh Bulog ini diolah di sini untuk dijadikan beras. Jadi bermitra dengan Daya Tani Sembada, ini diolah. Ini sekarang ini masuknya ada 22 truk, ya 22 truk, masing-masing truk beratnya 10 ton, berarti ada 220 ton. Hari ini masuk nih. Jadi dan ini terus berjalan. Ini untuk target kita mencapai 3 juta ton beras. Jadi ini salah satu program dari pemerintah. Bulog siap hadir di sini untuk mendukung program 3 juta ton swasembada beras kita ya sampai bulan April 2025. Luar biasa Pak Prihasto. Mungkin boleh disampaikan sedikit apakah ada kriteria yang digunakan Bulog begitu ya memilih mitra maklun untuk pengolahan beras sendiri? Ya, jadi gini, tentunya ini kan pekerjaan besar. Tidak mungkin Bulog mengerjakannya sendiri karena kapasitas Bulog untuk mengolah, mengeringkan itu juga sangat terbatas. Otomatis menggunakan mitra-mitra maklun yang sudah banyak bekerja sama dengan Bulog, dan ini Daya Tani Sembada ini salah satu dari sekian ratus mitra maklun. Nah, sekarang saya berada di salah satu mitra maklun tersebut yang semuanya itu tersebar di seluruh Indonesia. Saya berada di salah satu dan semuanya sekarang ini pada bergerak semua untuk menyerap gabah kering panen yang diolah menjadi beras di mitra maklun ini. Baik. Kemudian untuk saat ini ada berapa persen yang sudah diserap di pertanggal 20 Februari ini, Pak Prihasto? Saat ini yang sudah terserap ini sudah mencapai 120.000 ton beras. Ya, di tanggal berapa? Tanggal 20 sekarang, tanggal 20 Februari sudah mencapai 120.000 ton beras. Dan ini termasuk yang terbesar ya selama ini, karena selama ini di bulan Februari 5 tahun terakhir ini kita hanya menyerap paling tinggi tahun 2020 itu sekitar 39.000 ton. Sekarang posisi baru tanggal 20 sudah menyerap 120.000 ton. Artinya sudah 3 kali lipat dari kapasitas yang sudah kita serap pada periode 5 tahun selama ini. Jadi ini sudah kita berjalan dan kita yakinkan ya bahwa target 3 juta ton ini sampai April nanti bisa tercapai. Baik. Kemudian untuk kedepannya targetnya ini berapa ton, Pak Prihasto? Dan juga dari berapa hektar untuk wilayah Ngawi sendiri? Kalau wilayah Ngawi ini masih belum masa panen puncak. Sekarang ini masih belum masa panen puncak di Kabupaten Ngawi. Panen puncaknya nanti di Maret sama di April. Ini saja kita sudah menyerap. Ini ada 220 ton. Ini ada 20. Ini jajan-jajan nih truknya ini. Ya, ini jajan truknya. Pokoknya bisa dilihat gabah kering panen dari Jawa Timur. Ya, kita targetkan untuk Jawa Timur berapa? Ini Pak Pinwil 593.000 ton. Jadi 593.000 ton ya sampai bulan April ya, beras ya. Jadi sampai bulan April kita targetkan 593.000 ton untuk Jawa Timur. Untuk Kabupaten Ngawi sendiri ada
dari targetnya 50. Oh, Kabupaten Ngawi sendiri targetnya 52.800 ton. 52.800 ton. Kita kejar bersama-sama. Baik. Kemudian mungkin boleh dari Mitra Maklunnya sendiri, Pak Priasto, kita sedikit mengetahui informasi tambahan. Ya. Ini masalahnya suaranya pabriknya ini kan lagi jalan nih. Gimana? Gak apa-apa. Oh iya. Mungkin kita boleh beralih bersama Pak Langgeng. Oke. Boleh, Pak Langgeng, silakan. Oke. Ya. Pak Langgeng, mungkin boleh ditambahkan juga informasinya untuk sejauh ini tantangannya seperti apa, Pak? Dalam kolaborasi ini. Tantangan untuk wilayah Jawa Timur memang panen belum merata, tapi alhamdulillah sampai dengan per hari kemarin secara Jawa Timur dari 13 cabang sudah 40.000 ton yang kita serap, Pak, secara beras. Oke. Kemudian berarti selanjutnya setelah dari Ngawi sendiri, dari Jawa Timur, sebaran wilayahnya mana saja, Pak? Boleh sedikit diinformasikan? Kalau Jawa Timur mungkin hampir semua lumbung padi ya. Jadi memang kita secara Indonesia memang targetnya paling besar. Tapi memang ini wilayah timur, Jawa Timur mulai arah ke Jember juga baru mau mulai panen. Mungkin nanti di bulan Maret dan April seperti yang disampaikan Pak Direktur Pengadaan, kita akan lebih cepat lagi akselerasi untuk serapan itu, Mbak. Baik. Kembali ke Pak Priasto. Boleh Pak Priasto? Ya, kalau dari Bulog sendiri bagaimana untuk memastikan kualitas beras ini yang dihasilkan Mitra Maklun ini sesuai dengan standarnya sendiri seperti apa, Pak? Baik, jadi kita terkait dengan quality control, ada tim Bulog yang datang ke sini. Tim Bulog ya tentunya karena untuk gabah kering ada ketentuannya. Beras itu kadar airnya harus 14%, maksimum 14%. Brokennya maksimum 25%. Terus menirnya maksimum 2%. Derajat sosohnya minimum itu 95%. Jadi ada ketentuannya. Nah, ini nanti ada tim Bulog yang datang ke sini untuk ngecek semuanya ini. Ada alat-alatnya untuk ngecek itu semuanya sebelum masuk ke gudang Bulog. Karena kalau kita nggak mungkin kadar airnya tinggi, karena ini kan untuk disimpan sebagai cadangan pangan pemerintah. Kalau disimpan dengan kadar air tinggi, bisa nanti busuk, ya cepat busuk nanti berasnya. Jadi kita tetapkan kadar air di 14% seperti itu. Baik. Kemudian kalau sedikit menyinggung mengenai penyimpanan gudang penyimpanannya seperti apa, Pak? Apakah aman atau perlu? Kalau gudang penyimpanan, nah ini nanti dari pimpinan cabang saya menyampaikan ini volume gudang penyimpanan di Ngawi, silakan. Nih, dari pimpinan cabang. Ya, Pak. Dengan Harisun, Bu, kebetulan pimpinan cabang Madiun yang meliputi Kabupaten Ngawi juga. Oke, Bapak. Kemudian kapasitas gudangnya? Boleh ditambahkan mengenai gudang penyimpanannya begitu ya, Pak ya? Dari Bulog sendiri seperti apa selaku pimpinan cabang? Jadi untuk kapasitas penyimpanan kami seluruh cabang Madiun itu kurang lebih 72.500 ton, Bu. Sangat besar sekali. Alhamdulillah nanti kita bisa nyerap. Target kami 52.000, jadi masih ada space yang bisa siapkan seperti itu. Baik. Kemudian ini kalau para petani juga melihat menonton tayangan ini begitu ya Pak ya, ada petani yang ingin bergabung atau tertarik untuk gabahnya diserap oleh Bulog, apakah ada kontak yang harus dihubungi atau bagaimana Pak untuk teknis dan alur? Gini Mbak, ini kebetulan ini ada Mitra Maklunnya nih, dari Daya Tani Sembada, ini ada Mitra Maklunnya. Mungkin beliau bisa bercerita tentang komitmennya terhadap penyediaan beras ini ya sebagai salah satu mitranya Bulog. Ini dari sekian ratus ini salah satunya Pak Nenlis. Ya Pak Nenlis, silakan Pak Nenlis. Ini cerita nih. Beliau ini sekarang jadi mitranya Bulog nih untuk menyerap 3 juta ton di salah satu mitranya di Kabupaten Ngawi di beliau ini. Luar biasa. Pak Nenlis. Gimana Mbak? Boleh sedikit diberikan bagaimana komitmen selaku Mitra Maklun begitu ya untuk membantu penyerapan 3 juta gabah, Pak? Oke, Mbak. Saya ditunjuk selaku Maklun itu suatu kepercayaan. Kalau kita pelaku usaha,
pada prinsipnya kalau dikasih kepercayaan itu harus bisa menjaga amanah. Dan kita sampaikan, saya bukan sendiri, saya sudah merangkul beberapa kelompok tani untuk mempunyai tanggung jawab moral membantu program pemerintah yang terkait dengan panganan. Yang terpenting adalah kalau kita dikasih kepercayaan harus dijaga amanah tersebut. Salah satunya bagaimana menjaga kadar air harus 14, derajat cocok 95 dan lain-lain. Seperti itu, dan yang paling terpenting adalah kita sosialisasikan ke petani, kelompok tani bahwa harga gabah tidak boleh ada di bawah 0,5. Itu sudah menjadi komitmen kita bersama, Mbak. Baik. Kemudian untuk para petani juga ini Pak, untuk bergabung yang ingin diserap juga begitu ya Pak gabahnya, apakah ada kontak yang harus dihubungi dan skema ke depannya seperti apa Pak? Banyak di sini kebetulan tadi sebelum kita visit kita udah diskusi dulu. Kita ada beberapa kelompok tani tentunya sangat terbuka dan tadi alhamdulillah Pak Dirada, Pak Pinwil memberikan edukasi terhadap kawan-kawan kita kelompok tani bagaimana sekali tadi amanah itu harus dijaga. Salah satunya kalau kita harus kepercayaan contoh hasil pertanian yang baik, yaitu kita harus jaga apa adanya meskipun ada toleransi kalau gabah ini quality harus terima, tetapi kita menyadari hal itu adalah kita pedagang harus jujur, kita sampaikan apa adanya. Yang terpenting adalah keterbukaan itu harus kita pegang bersama-sama. Begitu, Mbak. Baik. Kemudian sejauh ini melihat respon petani yang gabahnya sudah diserap, bagaimana Pak Nelis? Kebetulan kita tadi sudah kita sampaikan, saya pikir ini angin segar buat petani dan saya pikir ini kepedulian pemerintah terhadap petani karena harga 65 itu sudah sangat alhamdulillah sudah dihitung, dikalkulasi, itu akan memberikan nilai positif terhadap kawan-kawan kita petani. Begitu, Mbak. Baik. Kemudian mungkin kita akan kembali lagi ke Pak Prihasto. Pak Prihasto? Ya. Iya, Bapak juga melihat ini antusias para petani seperti apa Pak untuk gabahnya yang sudah diserap? Gimana Mbak? Gimana? Mungkin dari Pak Prihasto juga boleh Mbak, disampaikan. ulangi Mbak, coba karena. Oke, halo, sudah terhubung dengan Iya. Pak Prihasto? Iya, gimana? Oke. Iya, masih terhubung. Ya. Gimana Mbak? Sebagai penutup saja mungkin Pak Masih terhubung, Mbak. Iya, boleh disampaikan harapan ke depannya seperti apa? Iya. Putus-putus Mbak, suaranya. Oke. Halo, sudah kembali terhubung dengan Pak Prihasto, saya di studio. Selamat Iya, siang. Terdengar suara saya? Terdengar. Oke, Pak Prihasto sebagai penutup, boleh disampaikan harapannya ke depan seperti apa? Iya. Jadi harapan kami ya tentunya ya petani siapkan produksi sebaik-baik mungkin. Petani siapkan produksi sebaik-baik mungkin. Bulog siap hadir ya bersama petani dengan membeli gabah kering panen dari petani dengan harga 6.500. Ya. Ini adalah kesempatan yang sangat-sangat baik sekali yang diberikan oleh pemerintah kepada petani untuk melindungi para petani Indonesia. Ya, jadi tolong kesempatan ini dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dimanapun ada gabah kering panen, ya Bulog siap menjemput. Kita akan membeli dengan harga Rp6.500 per kilogram. Tolong petani siapkan gabah kering panennya sebanyak-banyaknya. Bulog siap untuk menjemput gabah kering panennya. Baik. Produksi yang baik ya tentunya akan memberikan hasil yang baik dan Bulog akan memberikan harga yang pantas Rp6.500 per kilogram. Dan ini insya Allah memberikan manfaat untuk kesejahteraan petani-petani padi Indonesia. Semangat terus ya petani Indonesia. Semangat terus Bapak Prihasto, terima kasih atas informasinya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Prihasto. Semoga kita dapat berbincang di lain waktu. Ya, Lovers, itu tadi sedikit perbincangan kita bersama Bapak Prihasto yang sedang melakukan penjemputan gabah di Ngawi sendiri, dan juga ini artinya Bulog siap menjemput harga gabah 6.500, dan juga semoga ini adalah titik terang begitu ya untuk kita untuk mencapai 3 juta ton gabah dan juga beras
Dan informasi tersebut sekaligus menutup perbincangan kita di pagi hari ini. Terima kasih. Saya Elsa Sabrina mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.